Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Fadila. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dari program studi Hukum Tata Negara semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas terkait apa saja yang dipelajari pada mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Yang pertama tentunya adalah pengertian dari pemikiran politik Islam itu sendiri. Apa sih pemikiran politik Islam itu? Pemikiran politik Islam adalah suatu sistem pemikiran yang mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan konsep-konsep politik. Ini mencakup pandangan tentang bagaimana masyarakat harus diatur, hubungan antara individu dan negara, serta prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan dan kepemimpinan dalam konteks Islam, serta prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan, dan kepemimpinan dalam konteks Islam. Sejak awal sejarah Islam, pemikiran politik ini telah berkembang melalui berbagai periode dan konteks. Di zaman Nabi Muhammad, konsep kepemimpinan sudah mulai dibangun dengan adanya sistem pemerintahan yang dikenal sebagai pemerintahan khalifah, di mana pemimpin atau khalifah bertanggung jawab untuk menegakkan syariat dan memastikan kesejahteraan umat. Pemikiran ini tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan, tetapi juga mencakup moralitas dan etika dalam berpolitik. Dalam perspektif Islam, setiap tindakan politik harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Ini berarti bahwa pemimpin harus mampu menjalankan amanah dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam konteks modern, pemikiran politik Islam juga menghadapi tantangan baru, seperti globalisasi dan pluralisme. Beberapa pemikir kontemporer berusaha menginterpretasikan ajaran Islam dalam kerangka demokrasi, hak asasi manusia, dan negara modern, sehingga menciptakan dialog antara tradisi Islam dan nilai-nilai universal. Pemikiran politik Islam juga berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dan praktik pemerintahan, memberikan panduan bagi umat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini adalah suatu upaya untuk menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan politik yang terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Perbedaan antara Islam politik dan politik Islam. Perbedaan antara Islam politik dan politik Islam sering menjadi topik diskusi yang penting dalam memahami dinamika hubungan antara agama dan politik dalam konteks masyarakat Muslim. Meskipun kedua istilah ini terdengar mirip, keduanya memiliki makna dan fokus yang berbeda. Islam politik adalah suatu pendekatan yang berupaya mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam sistem politik pemerintahan. Syariat Islam dalam platform politik. Islam politik juga mencakup pemikiran intelektual Muslim yang membahas tentang legitimasi kekuasaan, tanggung jawab pemimpin, dan hubungan antara moralitas politik. Pemikiran ini tuh sering kali berfokus pada bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam konteks pemerintahan yang bentuknya keterlibatan umat Islam dalam aktivitas politik. Terlepas dari apakah praktik tersebut didasarkan pada ajaran Islam atau tidak, ini mencakup partisipasi Muslim dalam pemilu, aktivisme sosial, dan interaksi politik di negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Contoh dari politik Islam bisa dilihat dari keterlibatan Muslim dalam partai politik di negara sekuler, di mana mereka membawa isu-isu yang relevan dengan kepentingan global. Politik Islam juga mencakup respon Islam terhadap isu-isu internasional seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan konflik keterlibatan negara-negara Muslim secara keseluruhan. Perbedaan utama antara Islam politik dan politik Islam terletak pada fokus dan tujuannya masing-masing. Islam politik lebih berfokus pada penerapan ajaran Islam dan keterlibatan politik umat Islam tanpa terbatas pada penerapan syariat. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam memahami dinamika hubungan antara agama dan politik. Konteks masyarakat Muslim yang beragam
Keterkaitan antara Islam dan politik, politik dan Islam mencerminkan interaksi yang kompleks antara ajaran Islam dan praktik politik dalam konteks modern. Keduanya saling mempengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang bagaimana umat Islam dapat terlibat dalam pemerintahan dan masyarakat Islam berperan politik berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariat dalam pemerintahan. Secara keseluruhan, keterkaitan antara Islam, politik, dan politik Islam menunjukkan bagaimana pemikiran dan praktik sangat saling mempengaruhi dalam membentuk masyarakat Muslim. Pemikiran politik Islam tetap relevan di era modern, menyediakan kerangka untuk menghadapi tantangan kontemporer. Namun, penggunaan politik Islam dalam sistem pemerintahan harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Keragaman masyarakat dan pentingnya menjaga keadilan serta hak-hak semua warga negara dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusi, politik Islam dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Selanjutnya yaitu pergeseran antara idealisme yang terkandung dalam Piagam Jakarta dan praktik politik di Indonesia setelah kemerdekaan. Meskipun Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kebebasan beragama, praktik politik yang terjadi justru cenderung otoriter. Di bawah kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, Indonesia mengalami pengendalian politik yang ketat, di mana hak asasi manusia seringkali dilanggar. Dokumen ini menggarisbawahi bahwa meskipun ajaran Islam menawarkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, seringkali nilai-nilai tersebut disalahgunakan untuk membenarkan tindakan otoriter. Praktik pragmatis dalam politik seperti korupsi dan politik uang menciptakan kesenjangan antara elit dan rakyat serta mengorbankan integritas sistem politik. Akhirnya menekankan pentingnya refleksi dan diskusi berkelanjutan mengenai penerapan ajaran Islam dalam konteks politik yang lebih adil dan demokratis. Hal ini diperlukan untuk menjembatani jarak antara idealisme Piagam Jakarta dan realitas politik di Indonesia, serta untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya yaitu syariatisasi atau formalisasi syariah. Proses syariatisasi atau formalisasi syariah di Indonesia menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Inisiatif ini seringkali didorong oleh organisasi keagamaan seperti MUI yang berupaya mempengaruhi legislasi melalui fatwa dan peraturan daerah atau perda yang berbasis syariah. Serta tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang sejalan dengan moralitas Islam. Proses ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat perdebatan tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan dampak sosial dari penerapan hukum yang berbasis syariah. Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan untuk menghormati hak semua warga negara. Seperti keputusan MUI yang menutup tempat lokalisasi, ini menyoroti potensi efek positif dari penutupan lokalisasi seperti peningkatan moralitas publik, perlindungan kesehatan. Namun juga mencatat efek negatif seperti hilangnya mata pencaharian dan marginalisasi pekerja seks. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komprehensif dan dialog antara berbagai pihak untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, serta menyediakan program dampingan bagi para pekerja lokalisasi ini. Penyebaran konservatisme di Indonesia mencerminkan perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Munculnya gerakan-gerakan Islam konservatif dan peningkatan pengaruh organisasi keagamaan menunjukkan bahwa banyak masyarakat mulai kembali pada nilai-nilai tradisional dan religius. Ini dialog yang
konstruktif antara pemikiran moderat dan konservatif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusi dan harmonis di Indonesia, yaitu tentang fenomena aksi bela Islam di Indonesia yang dikenal sebagai aksi protes besar-besaran yang menciptakan gelombang aktivisme Islam. Aksi ini yang dipicu oleh pernyataan mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengandalkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan mobilisasi massa. Dalam hal ini mengeksplorasi bagaimana aktivisme Islam melalui daring yang disebut sebagai kliktivisme Islam telah menjadi metode otoritatif dalam membentuk wacana agama dan politik. Dalam pemahaman ini juga ada dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah diskursus keagamaan daring dapat dianggap sebagai sumber otoritatif? Dan yang kedua, sejauh mana aktivisme Islam daring membentuk otoritaris propaganda baru? Hasilnya menunjukkan bahwa kliktivisme Islam berperan penting dalam memperkuat identitas Islam di ruang publik. Penggunaan cara propaganda keagamaan dilakukan dan menciptakan aktor baru dalam gerakan sosial Islam. Jadi, dalam hal ini, aksi bela Islam mencerminkan pergeseran menuju otoritas baru dalam konteks politik dan sosial di Indonesia, di mana teknologi dan media sosial memainkan peran kunci dalam mobilisasi dan penyebaran ideologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.